Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dawati Putri Ainun. Saya guru pendidikan agama Islam SMAN 1 Purwadadi dan sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 1 Purwadadi pada kelas 12 dengan materi menghindari akhlak tercela, munafik, keras hati, dan keras kepala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembelajaran, teman-teman ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM untuk memimpin doa, dilanjutkan tadarus. Ibu mau lihat dulu kesiapan kalian. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Siap ya? Alat tulisnya sudah ada di meja semua? Ibu mau periksa kehadiran dulu nih. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Fauziah. Kenapa Fauziah? Ada sedikit motivasi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Setiap orang pastinya ingin dihormati, ingin dipercaya, dan juga ingin disayangi kan ya? Betul. Tapi bagaimana kita bisa disayangi, bisa dihormati, bisa dipercaya kalau kitanya pun tidak berkata jujur, kitanya sering bohong, kita sering melalaikan tanggung jawab kita, sering tidak menepati janji. Sifat itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh manusia loh teman-teman. Ada yang tahu nggak namanya sifat apa? Munafik. Ya betul ya, itu adalah sifat munafik. Pertemuan kita di hari ini kita akan terfokus kepada sifat munafik, yang mana cakupan materinya itu ada pengertian munafik, dalil nakli mengenai perilaku munafik, ada ciri-ciri orang munafik, bahaya perilaku munafik, dan juga karakteristik orang munafik. Nah, tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini bisa kalian baca ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari munafik. Kemudian, mengidentifikasi dalil-dalil nakli mengenai perilaku munafik. Kemudian juga mengklasifikasikan ciri-ciri orang munafik. Kemudian menghindari dampak dari perilaku munafik. Sebelum kita memulai pembelajarannya, ada video yang harus kalian simak terlebih dahulu. Berasal dari perempuan Bani Usaha, ibu dari Ubay. Namun Allah berkehendak memberikan kehidupan padanya. Nah, baik teman-teman, setelah kita menyimak video yang tadi, ya Ibu mau bertanya nih sama kalian. Pertanyaannya sudah tertera ya. Apa hikmah yang bisa diambil dari video tersebut? Kepada Allah dan Rasul harus lebih diutamakan daripada ikatan darah, sekaligus mengajarkan pentingnya kesabaran dan menghadapi ujian dari keluarga terdekat. Nah, teman-teman, kita akan memasuki kegiatan inti. Kegiatan inti kita tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada 3 tahap. Nah, kita sekarang akan memasuki tahap pertama. Di tahap pertama ini, tugas kalian adalah menyimak dan memahami materi pokok yang akan Ibu sampaikan. Ya, adapun materi pokoknya adalah seperti yang sudah ada di slide. Yang pertama, definisi munafik ya. Definisi munafik. Munafik itu berasal dari kata apa? Nifak. Betul ya, berasal dari kata nifak. Nifak itu bahasa Arab, artinya adalah berpura-pura atau tidak konsisten. Berpura-pura atau tidak konsisten. Jadi dalam syariat Islam, orang munafik itu tidak sama antara perkataan, perbuatan, dan apa yang ia yakini. Itu tidak sama. Ya. Kemudian biasanya juga orang munafik akan menampakkan kebaikan di luar, tetapi sebetulnya menyembunyikan keburukan di dalamnya. Ya. Oke, lanjut ke dalilnya. Di sini ada dalil nakli ya, boleh ada satu orang yang mau baca, mangga. Oke, boleh Sinta, silahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. Oke, baik. Terima kasih Sinta. Artinya, ya, ini firman Allah yang artinya dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Artinya kan ini menunjukkan bahwa ada orang yang berperilaku munafik. Ia berkata ia beriman, tapi sebetulnya tidak. Ya, perkataan, perbuatan, dan apa yang ia yakini itu berbeda. Nah, kemudian lanjut sih. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya teman-teman. Ciri-ciri orang munafik. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa ada berapa ciri orang munafik? 3. Betul ya, ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, nah, betul. Jika berbicara ia akan berdusta. Jadi perkataannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, ya. Kemudian yang kedua, Jika berjanji ia mengingkari. betul. Jika berjanji ia mengingkari. Kan orang munafik itu tidak konsisten ya, tidak bisa dipegang janjinya, tidak bisa dipercaya gitu. Kemudian yang ketiga, Jika diberi betul sekali. Jika diberi amanah ia akan berkhianat. Nah, biasanya ketika seseorang yang munafik itu diberi tanggung jawab atau diberi kepercayaan, ia malah mengkhianatinya ataupun malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut ya. Contohnya misalkan kalian dipercaya sama orang tua kalian berangkat ke SMA 1 Purwadadi ini untuk belajar, kaliannya malah mabal, malah bolos. Itu artinya kalian sudah berkhianat, kalian tidak amanah ya. Nah, jangan seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, kemudian bahaya perilaku munafik. Bahaya perilaku munafik itu yang pertama, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman, orang-orang yang munafik itu akan berada di tempat yang paling dasar dari neraka. Ya, akan berada di tempat paling dasar neraka. Jadi orang munafik itu ada di paling dasarnya neraka. Paling dasarnya neraka itu adalah orang-orang munafik. Ini kan menunjukkan betapa besarnya, betapa dahsyatnya hukuman bagi orang-orang yang munafik ya. Iya. Nah, betul. Jadi kalian jangan mau menjadi orang munafik ya. Kita harus berusaha untuk menghindari perilaku itu. Kemudian kehilangan kepercayaan dari orang lain. Nah, biasanya kan orang munafik ini tidak dapat dipercaya kan ya. Ya, dia selalu berdusta, kemudian kalau diberi amanah dia hianat, kalau berjanji dia tidak menepati. Artinya orang-orang akan hilang respect sama dia, akan hilang hormat sama dia ya. Nah, hal ini itu mengakibatkan hubungan sosialnya menjadi rusak ya. Jadi hubungan sosialnya rusak teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ketiga dulu ya. Yang ketiga itu merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri ini maksudnya gimana, Cina Bu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi merusak diri sendiri ini kan orang munafik itu identik dengan kepalsuan, teman-teman. Jadi yaitu harus terus berpura-pura ya, bohong terus untuk menutupi kebenaran, untuk menjaga citra dirinya. Jadi dia bohong, jeung bohong gitu. Kebohongan satu ditutup oleh kebohongan yang lain. Nah, ini yang menyebabkan kita lelah secara mental. Ya, bukan kita sih, bukannya orang tersebut ya. Yang menyebabkan orang tersebut lelah secara mental, capek ya, lama-lama mah ngebohong wae tidak capek atau teman-teman ya. Nah, ini yang akan menjadikan hidupnya penuh kebohongan dan
tidak tenang. Itu jadi merusak diri sendiri ya teman-teman. Kemudian menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Nah, orang munafik ini kan biasanya menjadi sumber konflik teman-teman. Jadi sikapnya ini tidak jujur, ketika berkhianat atau berdusta, hal itu bisa memicu perselisihan teman-teman. Jadi akibatnya hubungan individu atau kelompoknya menjadi retak. Ya karena itu tadi ya, karena dia sering berbohong dan sering tidak menepati janji gitu. Nah kemudian menimbulkan kerugian di dunia dan di akhirat. Nah maksudnya seperti ini, kerugian di dunianya dia akan dijauhi oleh orang-orang karena ya sikapnya tadi ya, orang-orang juga nggak mau akhirnya deket-deket dan berhubungan dengan dia gitu. Nah, kerugian di akhiratnya sudah jelas ya, tadi di Quran surat An-Nisa pun dijelaskan bahwa tempatnya orang munafik adalah di dasar neraka. Artinya dia akan mendapatkan hukuman yang begitu besar di akhirat. Ya, jadi rugi dua kali, rugi di dunia, rugi juga di akhirat, teman-teman. Ya. Nah, lanjut sih. Karakteristik orang munafik. Nah, teman-teman, orang munafik ini punya beberapa karakteristik. Yang pertama, biasanya orang munafik ini akan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ya, jadi biasanya mah orang-orang munafik itu pura-pura baik di depan doang, gitu kan. Di belakang mah busuk gitu ya, gitu. Nah, kemudian biasanya orang yang munafik itu malas beribadah. Jadi ibadahnya teh kalau kelihatan sama orang, ya kalau kelihatan sama teman-temannya, sama orang tuanya, sama gurunya, baru dia beribadah rajin. Tapi kalau di belakang kan gak ada siapa-siapa, malas ibadah teh. Itu ciri orang munafik. Kemudian karakteristik yang ketiga, suka menyebarkan fitnah dan kerusakan. Ya, biasanya suka menjadi sumber konflik di masyarakat orang munafik mah. Kemudian karakteristik orang munafik yang terakhir adalah tidak konsisten di dalam iman. Ya, jadi mereka hanya berpura-pura agar dianggap sebagai orang yang beriman. Ya. Ibu mau ada yang menyimpulkan dulu satu orang kesimpulan dari materi yang tadi apa coba? Jadi sifat munafik itu termasuk akhlak yang tercela yang harus dihindari karena dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Terus orang munafik juga berbeda antara perbuatan, tindakan, dan keyakinannya. Akibatnya mereka dijauhi dari rahmat Allah SWT, kehilangan kepercayaan orang lain, serta menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Alhamdulillah Sinta sudah bisa menyimpulkan apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah teman-teman, kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini kalian akan berpasangan menjawab soal-soal yang sudah Ibu siapkan. Kita akan memasuki tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini adalah tahap sharing ya. Enggak, bentuk kelompok 8-10 orang, silahkan. Diskusikan permasalahan yang tadi sudah kalian analisis terlebih dahulu. Waktu berdiskusi 10 menit ya teman-teman ya. Nanti saling aja, saling kasih tahu. Ini ditambahin satu kelompok saling bantu-bantuan. Ya. Jadi sebentar. Ia berkhianat, jika ia berkata ia akan bohong, jika berjanji ia tidak menepatinya. Ketika seseorang Bermalas-malasan dalam beribadah, bersikap ria, dan berubah-ubah sikap juga itu termasuk ciri-cirinya. Dari hal-hal yang kita pelajari tadi mengenai sifat munafik ya, ada definisinya, dalil-dalil naklinya, kemudian ciri-cirinya, karakteristiknya, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita, kemudian di masyarakat dan di sosial gitu ya. Kita sudah selesaikan bersama secara berkelompok.
dan kalian pun sudah mempresentasikan satu persatu ya. Dari pembelajaran tadi ada gak yang mau bertanya? Sok 2 orang deh bertanya sama ibu. Boleh. Bagaimana jika ada seorang teman yang berkata bahwa ia tidak pernah bergosip, tetapi ia di belakang malah menyebarkan cerita buruk orang lain? Apakah perilaku tersebut termasuk ke dalam sifat munafik? Oke, ibu jawab ya. Tadi katanya apakah perilaku tersebut termasuk perilaku munafik? Ibu jawab betul. Perilaku tersebut termasuk ke dalam perilaku munafik. Ya, kenapa? Ada ciri-ciri dari perilaku munafik. Ya, dia kan katanya tidak suka bergosip gitu ya perkataannya. Tapi ternyata kan pada sebetulnya berlawanan ya. Dia suka bergosip gitu sebetulnya. Nah, ini berarti dia menampakkan kebaikan tapi sebetulnya di belakang busuk juga ya. Nah, ini termasuk ke dalam ciri-ciri yaitu berdusta dan menyembunyikan keburukan ya. Jangan sepi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua, Diandra silahkan. Diana mau tanya, kalau misalkan ada kejadian anggota kelompok kita nggak nepatin janji buat nyelesain tugas, terus dia tuh malah ngasih dalih pakai alasan yang gak masuk akal. Nah itu kira-kira kita harus gimana gitu sama mereka? Cara menghadapinya? Iya. Oke, ibu jawab ya. Cara menghadapi teman yang seperti itu, caranya hanya satu sih menurut ibu ya. Atau cara yang pertamanya lah. Cara yang pertamanya adalah dengan deep talk. Jadi ngobrol atuh sama temennya ya, kasih tahu gitu. Jadi nggak ada cara lain selain Diandra itu harus ngomong sama temannya, sama anggota kelompoknya itu, kasih tahu dia ya bahwa tidak menepati janji itu bisa merusak kepercayaan dan kerjasama loh ya, merusak kerja tim gitu. Nah terus kasih tahu juga bahwa penting sekali untuk bertanggung jawab dan menepati janji ya. Jadi solusinya apa? Deep talk ya. Ngomong dari hati ke hati. Sudah diskusinya? Seru nggak diskusinya? Diskusinya jawabannya tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari. Apalagi yang soal pacok itu tentang apa sih? Ya, jelaskan sifat munafik. Iya, sifat munafik kayak apa namanya, kerja kelompok tapi di belakangnya tuh malah ngejelek-jelekin, diam-diam ngejelek-jelekin kelompoknya sendiri gitu. Itu biasanya relate banget sih buat sama kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Ya karena itu apa namanya, biasanya orang munafik itu menyampaikan atau menampakkan sesuatu kebaikan itu lewat ucapan sama ya perbuatannya doang, tapi isi hatinya tuh gak sesuai gitu, malah isi hatinya tuh malah buruk busuk gitu ya. Bagus ya ngomong ini, beri tepuk tangan dulu dong. Oke ya, pada akhirnya kalian menemukan titik temu kan ya. Oke, dari diskusi-diskusi tadi insya Allah menyelesaikan masalah ya. Kalian menjawab soal dengan benar. Ibu bangga banget sama kalian loh, luar biasa loh ternyata ya kelas ini. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga juga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan keberkahannya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.